Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Multan Fauzan dari kelas 11 TJ4 absen 23. Di sini saya akan membahas tentang ancaman terhadap sebuah negara dalam bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Ancaman terhadap negara adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan sebuah kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa melalui bidang apapun. Terdapat beberapa ancaman yang ada di Indonesia dalam bidang apapun, yaitu satu, ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Salah satunya dari paham komunisme yang masih harus diwaspadai. Usaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia, yaitu Partai PKI. Kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman politik dari dalam negeri dapat dilihat dari gerakan separatis. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, yaitu contohnya intimidasi, provokasi, blokade politik. Merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Terdapat beberapa contoh yang terjadi di negara kita, antara lain: 1. Republik Maluku Selatan. Gerakan Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan hanya ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur maupun NKRI. 2. Contohnya lagi, gerakan Anti-Hajis adalah gerakan separatis yang berlangsung di Makassar, dilatar belakangi oleh sikap penolakan Anti-Hajis terhadap masuknya TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Ketiga, gerakan PRRI atau Permasta. Gerakan PRRI Permasta terjadi disebabkan hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, ancaman bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal contohnya inflasi, kemerosotan nilai uang. Kedua, pengangguran. Ketiga, infrastruktur sarana dan prasarana yang tidak memadai. Keempat, kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Kedua, ancaman eksternal, contohnya ketergantungan terhadap negara asing. Kedua, daya saing yang rendah. Ketiga, kinerja ekonomi yang buruk. Keempat, ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan antara atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebutuhan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yaitu: pertama, agresi. Kedua, pelanggaran wilayah. Ketiga, aksi teror. Keempat, ancaman keamanan dan dari laut maupun dari udara. Sekian pemahaman dari saya tentang ancaman terhadap sebuah negara dalam bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.